Seorang suami di Serang, Banten tega membunuh istri dan anak yang masih berusia 9 tahun. Usai membunuh, pelaku mencoba bunuh diri namun gagal. Menurut keterangan polisi, peristiwa ini terjadi pada Jumat dini hari kemarin. Saat kejadian, salah satu anak pelaku yang berusia 15 tahun berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan warga. Warga sekitar lalu mendatangi rumah pelaku dan menemukan istri dan salah satu anak pelaku yang masih berusia 9 tahun sudah tewas. Keduanya ditemukan di dalam kamar mandi dengan kondisi berlumur darah. Polisi masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Polisi mengamankan 4 buah pisau yang digunakan pelaku untuk membunuh anak dan istrinya. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru terkait peristiwa suami yang tega membunuh anak dan istrinya, kita sudah terhubung dengan Kombes Pol Sinto Silitonga selaku Kabid Humas Polda Banten. Halo, selamat pagi Pak Sinto. Apa perkembangan terbaru dari hasil penyelidikan kasus ini Pak? Apakah motif dari pelaku ini sudah diketahui? Selamat pagi Mbak Ebony, dan terus terang kami juga turut berbelasungkawa atas meninggalnya seorang ibu dan anak yang terjadi di Keragilan. Konteksnya kami memang masih mengalami kesulitan untuk dapat berinteraksi langsung dengan pelaku karena saat ini pelaku berada dalam perawatan di Rumah Sakit Derajat. Meski kondisi pelaku terus membaik, tetapi untuk berbicara dengan penyidik, pelaku belum dapat melakukan hal itu. Dan untuk sang anak, meski kemarin kami sudah bersama-sama dengan ahli psikologi dari P2T, P2A, juga dari beberapa Polwan dan teman-teman dari Polda Banten serta Polres Serang, masih belum dapat berkomunikasi karena mengalami trauma yang sangat dalam. Sehingga kami juga perlu waktu untuk bisa berkomunikasi dengan dua sumber utama ini. Demikian, Mbak. Baik Pak Sinto, lalu bagaimana dengan hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku? Apakah benar Pak pelaku ini atau suami korban ini merupakan orang dengan gangguan jiwa? Kesimpulan itu masih terlalu dini sebenarnya karena orientasi kami, meski yang bersangkutan adalah pelaku, tetap kepada upaya penyelamatan jiwa atau nyawa yang bersangkutan. Jadi kami terus bekerja sama dengan tim dokter dari Rumah Sakit Derajat Serang untuk bisa fokus pada penyelamatan nyawa dari pelaku itu sendiri. Jika memang sudah dapat didalami atau sudah dapat dimintai keterangan pemeriksaan, tentu saja akan simultan berjalan dengan penyidik untuk dapat melakukan pengecekan kejiwaan terhadap yang bersangkutan. Dari pendalaman terhadap beberapa keluarga, tidak tercetus oleh pelaku dalam setiap berkomunikasi dengan keluarga yang memang berada di sekitar rumah bahwa yang bersangkutan mempunyai masalah. Sehingga para keluarga juga tidak mengetahui apa yang menjadi masalah mendasar sehingga terjadi penganiayaan, pembunuhan hingga mengakibatkan meninggal dunianya istri dan anak daripada pelaku ini. Demikian, Mbak. Baik Pak Sinto, itu artinya dari hasil pemeriksaan terhadap para saksi, apakah memang sebelumnya tidak pernah ada cekcok antara suami istri ini atau apakah sebelumnya sempat ada kekerasan yang dilakukan dari suami terhadap istrinya ini Pak? Ya, beberapa rumah yang ada di sekitar TKP sesungguhnya masih korelasi keluarga dekat dengan pelaku itu sendiri. Jadi ketika kami berada di sana dan penyidik juga mengeksplor untuk bisa berkomunikasi dengan tetangga, memang hal ini belum menjadi fakta. Artinya kehidupan dari rumah tangga tersebut tidak pernah mencuat menjadi sebuah masalah besar yang menjadi pembicaraan bagi tetangga. Dan secara karakter memang pelaku ini sendiri dikenal sebagai orang yang sangat pendiam, baik oleh keluarga dekatnya, iparnya yang ada di depan rumah, maupun ke tetangga kanan dan kiri dari TKP tersebut. Nah ini yang memang masih perlu waktu untuk bisa kita dalami bagaimana sesungguhnya latar belakang dan kondisi kejiwaan dari pelaku sehingga dapat melakukan pembunuhan tersebut. Demikian. Baik, sebelumnya apakah sempat ada catatan pelaku ini pernah melakukan tindak kriminal Pak?
Ya, saudara SA sesuai dengan hasil penelusuran di Polsek dan Polres belum pernah melakukan aktivitas kejahatan tercatat di kepolisian. Namun demikian kita pasti akan dalami sejauh mana pelaku mempunyai permasalahan yang mengakibatkan shortcut untuk bisa melakukan pembunuhan. Sampai saat ini masih clear, Pak. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi anak korban yang masih selamat, Pak? Ya, kami berada pada posisi untuk mengontrol, mengawasi, membangun komunikasi dengan yang bersangkutan. Meskipun sang anak saat ini berada dalam pemeliharaan keluarganya juga. Kami diberikan akses untuk bisa bertemu, tetapi sama sekali sang anak karena mengalami traumatis yang sangat mendalam, sehingga pertanyaan dari penyidik atau ajakan untuk berkomunikasi dari penyidik belum direspon dengan baik. Kemudian tentu saja 1-2 hari ini menjadi hari yang berat buat yang bersangkutan dan kami juga menghormati itu. Sehingga kami juga terus berupaya untuk bisa memfokuskan sang anak pada pertanyaan-pertanyaan atau latar belakang yang bisa menjadi fakta bagi penyidik untuk mengungkap latar belakang ini. Apakah sebelumnya sempat ada upaya pembunuhan juga ataupun tindak kekerasan dari sang pelaku kepada anak yang selamat tersebut, Pak? Dari kronologis yang sudah dikumpulkan penyidik, memang ada upaya pasca pelaku melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan meninggalnya 2 orang di dalam satu kamar, ibu dan anak. Si anak ini sudah terbangun dan melihat ayahnya memegang senjata tajam yang juga ada lumuran darah. Pada saat yang bersangkutan juga melihat ke dalam rumah, sang anak mengalami ketakutan yang luar biasa, sehingga secara naluri kemudian menjauh dari sang ayah dan kemudian melarikan diri. Sempat sang ayah berusaha mengejar sampai ke pintu depan dan akhirnya dapat dihalangi oleh keluarganya yang memang tinggal di depan rumah dari TKP itu sendiri. Nah, kemudian sang anak bisa selamat, kemudian dirawat dan sampai saat ini berada dalam tempat yang aman bersama dengan keluarga dan dalam penjagaan dari pihak kepolisian. Demikian. Baik, terima kasih Kombes Pol Sinto Silitonga selaku Kabid Humas Polda Banten atas informasinya, Pak. Selamat pagi.